Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Banyak literasi akan menambah wawasan kita. Alhamdulillah sudah ketemu dengan hari Jumat lagi IPS Terpadu bersama saya Ustazah Farihah. Jangan bosan, tetap simpan kerinduan kalian. Insya Allah kita akan bertemu dalam kesempatan yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita buka dulu pertemuan kita ini dengan ucapan basmalah. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberikan rahmatnya kepada kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita sudah sampai pada bab yang kedua, yakni pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Kita sudah di bab kedua. Nah, kita hari ini akan membahas tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial merupakan proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial lainnya. Perpindahan tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam individu dan kelompok. Jadi ketika seseorang, individu gitu ya, atau kelompok melakukan proses perpindahan kedudukan dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain, pasti kehidupannya akan terpengaruh. Nah, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan mobilitas sosial itu adalah prosesnya tadi ya, proses perubahan yang terjadi atau proses perpindahan yang terjadi dari kelas yang satu ke kelas yang lain. Nah, kenapa sih ada individu atau kelompok melakukan perubahan atau melakukan perpindahan dari kedudukan sosialnya? Nah, kita check it out. Namun, sebelumnya kita perlu tahu gitu ya. Kalau di pelajaran BK itu ada ambak, apa manfaat bagiku. Nah, kita juga perlu tahu nih ya, kenapa sih kita belajar tentang mobilitas sosial. Nah, dengan belajar mobilitas sosial, kita dapat memahami tujuan individu atau kelompok melakukan perpindahan kedudukan dan dampak terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya. Jadi setelah kita belajar ini, kita diharapkan tahu gitu ya dan mampu memahami tujuan dari seseorang atau kelompok itu melakukan perpindahan serta dampaknya pada lingkungan sekitar itu apa sih gitu ya. Jadi kita cari poinnya nanti di sini. Kenapa ada orang melakukan perpindahan dan apa dampaknya? Oke. Nah, bentuk mobilitas sosial maksud saya. Mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua. Mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal ya. Kalau vertikal itu naik turun atas bawah, kalau horizontal kanan kiri. Paham ya? Nah, lebih mudahnya begitu. Nah, sekarang kita bahas mobilitas sosial vertikal itu seperti apa. Nah, ini ada tanda panah ke atas. Tanda panah ke atas ini menunjukkan bahwa ada perubahan sosial. Nah, ini istilahnya social climbing, bahasa kerennya mobilitas sosial vertikal naik, panahnya juga naik ya ke atas, jadi social climbing. Nah, maksudnya apa? Social climbing atau mobilitas sosial vertikal naik merupakan menunjuk perubahan tersebut ke kelas sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Yang sebelumnya biasa aja jadi sesuatu wow gitu ya, dari zero ke hero. Itu gampangnya begitu. Contoh misal secara ekonomi, perubahan ekonomi ini yang paling gampang dilihat secara di indera gitu ya. Jadi perubahan secara ekonomi, misalnya dulunya miskin gitu kan, kondisinya miskin, dia nggak punya apa-apa gitu kan, nggak punya pekerjaan. Nah, setelah dia berusaha keras, kemudian dia dapat memenuhi kesejahteraannya, punya mobil, punya rumah gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kita sebut sebagai vertikal naik atau social climbing. Nah, sebaliknya di vertikal ini juga ada yang namanya
mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Maksudnya, mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking menunjukkan perpindahan status atau kelas sosial seseorang menuju ke kelas yang lebih rendah. Jadi kebalikannya contohnya gitu ya. Awalnya dulunya itu kaya raya gitu ya. Terus kemudian akhirnya jatuh miskin gitu ya. Awalnya punya mobil, punya rumah mewah, tiba-tiba bangkrut, kemudian dia jadi miskin. Nah, ini adalah jenis atau bentuk mobilitas sosial vertikal. Ada yang naik dan ada yang turun. Nah, ini adalah dua contohnya tersebut. Sangat mudah sekali dan kalian bisa lihat. Ini tidak hanya pada faktor ekonomi saja ya, tapi banyak hal. Ada faktor pendidikan, misal dia tadinya biasa aja, kemudian dia sekolah ke luar negeri gitu ya, jadi ulama gitu kan. Awalnya biasa aja gitu ya, pendidikannya biasa aja, kemudian jadi seseorang yang wawasan keilmuannya sangat tinggi. Nah, itu juga mobilitas sosial gitu ya. Atau sebaliknya, dia ilmunya tinggi, sekolahnya tinggi, tapi dia nggak bisa apa-apa. Dia jadi orang yang nggak mau menyampaikan ilmunya, kemudian dia nggak mau mempraktekkan ilmunya. Bisa jadi dia itu sosial vertikal turun gitu kan, karena ilmunya yang dia didapatkan itu tidak bermanfaat dan lain sebagainya contohnya gitu ya. Ini adalah bentuk yang pertama, adalah sosial vertikal. Bentuk yang kedua, nah, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seorang menuju status atau kedudukan baru yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Saya kasih contoh mudah ya. Jadi misalkan ada seseorang kepala sekolah gitu kan. Ada seorang kepala sekolah yang tadinya dia kepala sekolah di Nganjuk misal gitu kan. Dia kepala sekolah di Nganjuk. Kemudian dia melakukan perubahan sosial nih ya, perpindahan sosial. Dia pindah ke suatu wilayah. Kemudian di tempat lain, misal yang paling dekat dengan Nganjuk itu Kediri misalkan gitu ya. Kemudian dia di sana di Kediri juga sama. Dia jadi kepala sekolah. Artinya seorang ini dia melakukan perpindahan sosial atau melakukan mobilitas sosial, namun mobilitas sosialnya horizontal gitu ya. Jadi sederajat, tidak tidak berpindah dari status sosial yang tinggi ke bawah atau bawah ke atas, namun kedudukannya sama gitu ya. Ini contoh mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial horizontal ya, mobilitas sosial ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Ada faktor pendorong. Nah, nanti juga akan ada faktor penghambat gitu ya. Nah, faktor pendorong yang pertama kita check it out. Apa itu? Nah, sekitar ada 6 faktor pendorong seseorang itu melakukan mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Nah, faktor struktural ini maksudnya apa? Saya kasih contoh langsung. Ya, faktor struktural dalam mobilitas sosial ini misalkan gitu ya, seseorang yang presiden gitu ya. Misal contoh perubahan sosial. Jadi dulunya dia wali kota, kemudian jadi presiden gitu kan. Itu kan perubahan sosial. Jadi dari atas ke bawah. Nah, struktural itu maksudnya dia struktur yang ada di sebuah negara. Memang adanya seperti itu. Jadi memang adanya perubahan secara struktur gitu ya, struktur. Misal Ustazah siapa ya kalian kenal, Ustazah Yani gitu ya. Ustazah Yani itu dulunya ngajar di SMP gitu ya, ngajar di SMP. Kemudian Ustazah Yani pindah ngajar di SMA. Nah, ini perubahan struktural yang terjadi gitu kan ya. Ini contoh yang bisa saya sebutkan. Kemudian itu gitu ya, faktor pendorongnya karena memang
lebih baik gitu ya, lebih baik beliau ditempatkan di SMA dan lain sebagainya. Itu memang ada struktur yang demikian. Kemudian yang kedua, faktor pendorongnya adalah faktor individu. Nah, setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan gitu ya. Jadi seseorang itu punya keterampilan masing-masing. Nah, kalian ada si A dan si B punya keterampilan yang berbeda. Kemudian ketika dia memiliki daya dorong di dalam dirinya atau punya motivasi di dalam dirinya yang menyebabkan dia melakukan perubahan. Misal si A nggak bisa nih belajar matematika gitu kan, nggak bisa banget gitu kan, tapi karena dia pengen banget bisa sama pelajaran matematika, akhirnya dia belajar lebih gitu ya, belajar lebih dibandingkan temannya, kemudian akhirnya menyebabkan dia bisa gitu ya. Artinya tadi dia melakukan social climbing gitu ya, dia perubahan struktur sosialnya berubah kan, dari dia nggak bisa menjadi bisa, dia asalnya nggak bisa matematika sama sekali, akhirnya jadi bisa. Nah ini karena apa tadi? Faktor individu, adanya dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan perubahan atau melakukan perpindahan. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Ini faktor politiknya sudah ngikut aja ya. Faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi juga sama gitu ya. Faktor ekonomi menyebabkan menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Gitu ya, seseorang yang punya tuh ya secara ekonomi itu mapan gitu ya, sejahtera dikatakan demikian, dia ketika dia mudah memiliki modal, dia mudah memiliki kesempatan gitu ya, dia bisa melakukan perubahan sosial gitu kan. Oh saya ini orang kaya gitu, orang kaya mah bebas gitu ya, katanya seperti itu hari ini gitu. Jadi ada faktor ekonomi gitu kan, jadi dia melakukan perubahan. Kemudian faktor politik gitu ya, jadi awalnya, nah ini kan kita juga habis melakukan ini ya, kemerdekaan gitu kan, kita habis merayakan kemerdekaan. Nah itu kan juga faktor politik gitu kan, yang dulunya belum merdeka terjajah kemudian jadi merdeka. Nah itu contoh faktor politik. Kemudian selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk ya, semakin banyak penduduk gitu ya, itu juga banyak menjadi pendorong untuk melakukan perubahan sosial. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kemudahan mengakses pendidikan. Ketika kita mudah, jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi seorang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas. Jadi ketika pendidikan itu mudah gitu ya, itu biasanya orang itu akan mudah untuk melakukan perubahan sosial. Nah, selanjutnya adalah faktor penghambatnya. Sudah lazim sekali ketika ada faktor pendorong, maka pasti ada faktor penghambatnya. Faktor penghambat yang pertama terjadinya mobilitas sosial adalah ini ada 5 ya. Yang pertama adalah kemiskinan, kedua situasi politik yang tidak kondusif, yang ketiga faktor kebudayaan. Nah, biasanya ini kalau faktor kebudayaan itu kebiasaan, ya wes pasrah dengan kondisi gitu kan. Jadi seseorang itu kondisi masyarakatnya demikian, akhirnya dia tidak melakukan apa-apa, pasrah gitu kan. Nah, faktor diskriminasi juga disudutkan dan lain-lain jika menyebabkan dia tidak melakukan perubahan tadi ya. Jumlah keluarganya yang banyak dan lain sebagainya, itu juga faktor penghambat dari terjadinya mobilitas sosial. Nah, setelah kita tahu gitu ya, kita tahu faktor pendorong tadi, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial dan maupun faktor penghambatnya, kita sekarang cari tahu nih dampak dari mobilitas sosial. Nah, salah satu tadi kan faktor yang menyebabkan yang kita cek tadi ya, kenapa sih kita belajar ini gitu ya, kita belajar mobilitas sosial biar kita tahu kan ya dampaknya terhadap lingkungan itu seperti apa sih. Nah kita sekarang cari tahu, ternyata dampaknya itu ada 2, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Pasti ya ada, ketika ada positifnya pasti ada negatifnya. Nah ini kayaknya sudah menjadi hukum alam.
Dampak positifnya yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Jelas, ketika dia melakukan perubahan pasti insya Allah, kalau tadi vertikal ke atas gitu ya, ke atas climbing, maka dia akan lebih maju insya Allah begitu. Kemudian mempercepat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial, meningkatkan kesejahteraan hidup, tentu meningkatkan kualitas hidup juga. Nah, dampak negatifnya ketika terjadi mobilitas sosial, maka akan muncul berbagai konflik gitu ya. Apalagi yang turun gitu ya. Yang turun itu pasti akan menyebabkan berbagai konflik. Contohnya saja, misal hari ini gitu ya. Hari ini saya kasih contoh secara langsung gitu ya, secara ketiga-tiganya. Muncul berbagai konflik, kemudian menimbulkan gangguan psikologis, kemudian yang ketiga munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Nah, contoh secara real yang bisa kita rasakan, mungkin kalian nanti bisa dapati di lingkungan sekitar kalian gitu ya, di masyarakat kalian. Nah, itu belajar IPS itu gitu ya, tujuannya kita itu apa? Kita bisa mengamati lingkungan sosial kita, kemudian kita belajar dari hubungan interaksi sosial yang ada di sekitar kita. Nah, dari situ kita ambil hikmah, ambil hibroh dari apa yang terjadi di masyarakat. Nah, contoh kecil dari dampak negatif mobilitas sosial yang vertikal sosial sinking gitu ya, turun, vertikalnya turun. Nah, misal di era pandemi hari ini terjadinya PHK besar-besaran oleh berbagai perusahaan karena memang kondisi negara yang sedang mengalami penurunan daya beli masyarakat gitu kan ya, karena memang banyak sekali orangnya di PHK. Nah, pasti akan ketika terjadi PHK pasti akan yang namanya terjadi konflik gitu kan ya. Konflik itu terjadi karena apa? Misal karena biasanya dia punya penghasilan, biasanya dia punya pekerjaan, tiba-tiba tidak ada. Nah, contoh kemarin di awal pandemi banyak sekali terjadi pencurian, kemudian banyak sekali kriminal sangat meningkat gitu ya. Itu karena memang adanya tadi PHK besar-besaran, sehingga orang yang butuh uang, orang yang butuh kehidupan akhirnya nekat gitu ya, melakukan pencurian dan lain-lain sebagainya. Kemudian ketika terjadi ini, dampaknya juga pada psikologis gitu ya, seseorang dalam kejiwaan. Awalnya tadi punya pekerjaan, akhirnya nggak punya, pasti dia depresi, stres dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan memicu keretakan dalam suatu hubungan. Nah, kemarin saya nonton berita di televisi itu ya, di era pandemi aja hampir 6 bulan itu ya, Maret, corona kemarin masuk di Indonesia bulan apa? Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Hampir 6 bulan ini gitu ya. Kemarin sih hampir 6 bulan ini terjadi lonjakan 25% angka perceraian di Indonesia. Nah, ini juga ternyata menjadi dampak gitu ya, dampak mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat kita karena ada tadi vertikal turun, social sinking. Nah, itu karena apa ya tadi gitu ya, karena memang nggak punya penghasilan, kemudian suaminya di PHK, istrinya menuntut dipenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun suaminya nggak mampu, akhirnya istrinya nuntut cerai dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang terjadi dalam masyarakat kita dan itu merupakan dampak mobilitas sosial. Nah, itu ya anak-anak ya, yang bisa kita bagi hari ini, yang kita bisa pelajari. Kalian akan belajar tentang mobilitas sosial, jadi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, nanti jawab pertanyaan saya di Google Classroom. Kita akan belajar mengamati kondisi lingkungan sosial di masyarakat kita. Pertanyaannya nanti dijawab, kalian mulai untuk melek gitu ya. Ayo lihat kondisi sosial kalian di lingkungan sekitar kalian. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa ambil ibroh, kita bisa belajar mengambil sikap. Mudah-mudahan itu nanti jadi bekal masa depan kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dan tentu selalu berdoa
Ustazah selalu doakan kalian, mudah-mudahan anak-anakku kelas 8 dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh, solihah, dan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.